Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik sekalian, eh, kita ngobrol-ngobrol santai tentang relasi industri. Salah satu tema yang cukup menarik adalah eh, pengelolaan konflik atau barangkali istilah mata kuliahnya adalah manajemen konflik. Apa sih manajemen konflik itu? Kita barangkali sebagai manusia biasa, konflik adalah sesuatu yang sangat eh, ya selalu kita hadapi. Nah, masalahnya adalah kalau itu dalam satu perusahaan, maka kita harus mengelola konflik itu dengan baik. Ilmu itu sebetulnya tidak hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk diri kita sendiri. Cukup menarik memang apa namanya materi ini. Ingat ada dua kata yang didampingkan, manajemen dan konflik. Nah, konflik tadi barangkali konflik itu bisa bersifat individual, bisa bersifat organisasional, bisa konflik antar teman, antar dengan atasan, dengan anak buah, dengan perusahaan dan sebagainya. Nah, kalau konflik seperti yang pernah saya ceritakan bahwa kalau konflik itu berkelanjutan dan sistemik, maksudnya selalu berulang-ulang, itu akan menimbulkan suasana batin yang jelas eh, apa susah dan itu berefek pada eh, ikutan ikutan penyakit. Jadi bisa jadi menjadi sakit perut, kemudian dalam jangka panjang bisa menjadi sakit mah, kemudian kalau berlanjut juga bisa berkembang menjadi penyakit jantung dan sebagainya dan sebagainya. Nah, eh, yang menarik adalah sebetulnya konflik itu bisa manage atau bisa dikelola dengan trik-trik tertentu. Nah, oleh karena itu, mata kuliah manajemen konflik menjadi sangat penting bagi relasi industri karena kita diajarkan bagaimana mengelola konflik itu sehingga konflik bisa menuju ke penyelesaian, bukan menambah runyemnya tambah banyak sehingga tambah ruwet yang semuanya orang menjadi pusing gara-gara konflik itu. Tentu eh, untuk memahami atau memanage atau mengelola konflik itu, kita harus melihat konflik itu skalanya bagaimana, seperti yang saya sebutkan tadi. Apakah dia bersifat individual, apakah bersifat organisasional, dan apakah itu internal atau juga melibatkan eksternal. Nah, untuk bisa memanage, kita harus tahu psikologi masing-masing, kapasitas masing-masing, harus mengerti hukum, dan sebagainya, dan sebagainya. Psikologi tentu orang yang moody, penyelesaian konfliknya berbeda dengan mereka yang tenang, kalem, kayak air eh, air yang mengalir tapi dalam. Terus ada lagi yang moody barangkali suka meledak-ledak dan sebagainya dan sebagainya. Tentu menghadapi apa namanya karyawan atau orang yang tipe itu berbeda dengan karyawan yang lain. Nah, psikologi menjadi kata salah satu kata kunci dalam penyelesaian konflik. Kemudian juga karakter, karakter individual, karakter atasan, karakter apa namanya perusahaan. Jadi tentu kalau perusahaan dikelola dengan sangat baik atau barangkali kalau perusahaan itu sudah berkembang cukup lama, dia punya karakter sendiri yang barangkali itu akan membawa cara penyelesaian konflik yang berbeda. Nah, oleh karena itu pasti dalam manajemen konflik kita harus belajar juga tentang budaya perusahaan. Nah, itu menjadi tema yang lain yang perlu kita pelajari. Saya hanya ingin sampaikan juga setelah ada manajemen, setelah ada budaya perusahaan, karakter perusahaan dalam penyelesaian konflik, ada lagi masalah tata aturan hukum. Pada titik tertentu, konflik itu bisa berupa konflik hukum.
Oleh karena itu, untuk menyelesaikan konflik atau manajemen konflik harus juga mengenal tentang hukum-hukum perburuan yang ada. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah konflik atau manajemen konflik harus cukup luas wawasan dari penyelesaian atau wawasan dari atasan yang menyelesaikan konflik atau mediator atau liaison officer dari masing-masing orang atau masing-masing individual sehingga dia akan bisa memahami permasalahan secara utuh. Konflik kalau diselesaikan dengan salah, akibatnya akan menimbulkan konflik baru. Konflik baru dikelola dengan salah akan menimbulkan konflik berikutnya. Dan pada akhirnya menjadi problem besar yang harus dihadapi oleh suatu lembaga, institusi, perusahaan, ataupun orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.